Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atin Sugiarti dari Prodi Psikologi Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam mengatasi polusi. Materi pertama yaitu tentang pengertian etika lingkungan. Etika berasal dari istilah Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, susila, dan adat. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia. Etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang bernilai positif. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana kita bersikap dalam menghadapi lingkungan hidup. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam polusi. Yang pertama ada polusi udara atau pencemaran udara. Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya yang harus dijaga dan dilestarikan fungsinya. Pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Selanjutnya yaitu polusi air atau pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan lautan. Pencemaran air terjadi karena masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam badan air. Terganggunya kualitas air dapat dilihat dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Jenis bahan pencemar air antara lain senyawa organik yang berasal dari sampah industri makanan, virus dan bakteri yang berasal dari limbah rumah tangga, dan mineral atau senyawa kimia misalnya logam berat seperti merkuri, raksa, timbal, tembaga, dan garam-garam anorganik. Selanjutnya polusi tanah atau pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam suatu area tanah sehingga merubah lingkungan tanah alami. Kondisi tersebut dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Materi selanjutnya yaitu tentang manusia sebagai pembuat masalah lingkungan. Menurut Syuriani dan Khotijah 2013, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya, khususnya manusia, harus dimanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan anugerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup harusnya disertai tanggung jawab yang besar dalam perlindungan dan pengelolaan agar tetap terjaga kelestariannya. Tetapi bila kita lihat fakta saat ini, kondisi yang terjadi berlawanan. Berbagai aktivitas keseharian kita, skala kecil maupun skala besar, memberikan kontribusi dalam pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Tingkah laku membuang sampah dan limbah sembarangan, boros energi, konsumsi berlebih, penggunaan kendaraan dengan emisi tinggi, dan berbagai aktivitas buruk lainnya pada sebagian besar masyarakat Indonesia nyatanya masih memprihatinkan. Selanjutnya yakni materi terakhir yaitu tentang akhlak terhadap lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa taala membuat air atau alma menjadi ada di muka bumi dan menakdirkannya sebagai sumber hidup. Selain sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, air berkaitan dengan aspek ibadah manusia, yaitu untuk istinja dan toharoh, sehingga menghadap Allah dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada manusia untuk menjaga atau melestarikan air sebagai wujud syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70 berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul mu'azilun Law nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Yang artinya
memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Sadaqallahul adzim. Allah juga telah menciptakan udara di sela-sela angin. Kemajuan zaman, teknologi, dan perilaku manusia yang menafikan norma telah banyak menyebabkan polusi udara di hampir seluruh penjuru dunia. Adanya polusi ini diakibatkan karena ulah manusia sendiri yang tidak dapat menjaga sumber daya udara yang telah diberikan oleh Allah. Udara diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu bernafas. Oleh karena itu, pelestarian udara harus dilakukan oleh manusia dengan cara menanam pohon di berbagai tempat, menanam tanaman hias, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia, mengurangi asap yang keluar dari kendaraan transportasi. Selanjutnya tentang tanah. Manusia berasal dari tanah, dari hidup dari dan di atas tanah. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat. Usaha yang dapat dilakukan antara lain reboisasi, perencanaan tata ruang yang baik, lahan subur untuk pertanian, lahan tandus untuk pembangunan, dan penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Memanfaatkan tanah untuk penghijauan merupakan amalan soleh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan untuk membantu kemaslahatan di akhirat nanti. Memanfaatkan tanah dan menanaminya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, jika hari kiamat telah tegak, sedang di tangan seseorang di antara kalian terdapat bibit pohon korma, jika ia mampu untuk berdiri sampai ia menanamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad. Tanah merupakan anugerah Allah yang harus dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Tanah tidak boleh ditelantarkan, sebagaimana pula tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan sehingga merusaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio.